tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Tuhan. Engkau memulihkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebelum kami mendengar firman-Mu pagi ini Tuhan. Firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mendengar Tuhan renungan firman-Mu pagi ini Tuhan, kami mengaminkan bahwa firman-Mu itu adalah pelita dari kehidupan kami ya Roh Kudus. Benar Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, Kau persiapkan hamba-Mu ya Pak. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Pak John Ferry. Salam Bapak Ibu, terima kasih Pak Widoyo telah membimbing kita mengangkat puji-pujian memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak John dan Bu Hening memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan pagi hari ini. Suara saya cukup didengar Pak ya? Oke, terima kasih. Ya, pagi ini saya membawa renungan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Judulnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2, karena itu sempurnakanlah supaya sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu saya ulangi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu, penekanan eh, dalam firman Tuhan atau renungan kita pagi ini adalah ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, seperti apa pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus? Nah, secara apa namanya, saya mencari satu perbandingan dulu tentang pikiran, ya, pikiran positif, pikiran optimis, dan pikiran yang konstruktif, ya. Nah, apa dampak kalau misalkan kita berpikir secara positif, ya? Apa dampaknya ketika kita berpikir secara negatif? Nah, saya nggak bahas tentang yang negatifnya, tapi saya mau membahas sedikit saja tentang berpikir eh, positif, ya. Nah, berpikir positif itu bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental, peningkatan kemampuan mengatasi masalah, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, berikut contoh-contohnya berpikir positif, ya, bisa meningkatkan kesehatan fisik, ya. Berpikir itu bisa membantu hidup lebih lama, bahkan bisa juga menurunkan penyakit kardiovaskular, ya, tentang resiko penyakit jantung. Bisa juga meningkatkan kekebalan tubuh, bisa juga menurunkan resiko kematian akibat berbagai penyakit, dan banyak-banyak lagi yang berpikir positif berdampak baik terhadap tubuh kita, terhadap diri kita, maupun terhadap orang yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang bagaimana pikiran Kristus? Ya, seperti apa positifnya? Nah, kita coba apa namanya merenungkan ini. Ya, nah, Bapak Ibu, acap kali memang pikiran kita itu dipenuhi hal-hal yang membuat diri kita lemah dan tidak berdaya. Ya, kadang-kadang kita berpikir tentang ada menimbulkan ketakutan, ya, kekhawatiran, ya. Mungkin kekhawatiran ini mempunyai porsi yang lebih eh, besar mungkin ya bagi kehidupan, ya. Khawatir tentang apa? Tentang apa namanya? Kalau saya memang ya bukan bukan berlebihan, tapi memang karena di dalam kehidupan itu selalu berpikir bagaimana generasi setelah saya, yaitu anak-anak dan seterusnya, cucu dan seterusnya, itu mempunyai eh, keberadaan hidup yang berdampak yang lebih dalam dibandingkan dengan saya gitu. Nah, kemudian ada juga tentang keraguan-raguan, ya,
ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, ya. Mungkin juga bisa menimbulkan sakit hati. Nah, serta hal-hal yang negatif yang lainnya selalu memenuhi pikiran kita. Akibatnya, kita sering jatuh bangun di dalam dosa. Ya, jadi apapun itu yang kita pikirkan, yang ketakutan, khawatir, ragu-ragu, sakit hati, hal-hal yang lain, nah, ternyata itu bisa ya menjatuhkan kita di dalam dosa. Tapi ada orang juga yang memiliki kehidupan selalu berkemenangan dan menjadi sumber inspirasi kita meski berada dalam situasi-situasi yang sulit. Jadi, poin pentingnya adalah ada orang yang berkemenangan walaupun masuk dalam situasi yang sulit. Saya selalu muncul ada dua pertanyaan. Bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang berisi hal-hal positif dan berkenan kepada Tuhan? Kalau yang tadi saya ungkapkan tentang positif yang itu belum tentu berkenan kepada Tuhan. Tapi sekarang bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang berisi hal-hal yang positif dan berkenan kepada Tuhan? Ya. Kedua, bagaimana supaya kita dapat berpikir sebagaimana Tuhan berpikir? Nah, ini yang menarik juga. Berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Mungkinkah hal ini bisa kita lakukan? Nah, pertanyaan itu memang harus kita jawab. Seharusnya memang atau sesungguhnya kita dapat melakukannya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa melalui perjanjian baru di dalam Kristus, Allah telah memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Ya, jadi eh, janji Tuhan kepada kita adalah memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Roh yang diberikannya itu adalah rohnya sendiri, ya, atau yang kita sebut juga Roh Kudus. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat besar maknanya, ya. Inilah yang Tuhan berikan, yaitu rohnya sendiri yang sangat atau yang paling berharga, ya. Kita akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan aku, kata Tuhan, akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Jadi kita bisa memiliki pikiran seperti Kristus. Ya, seperti kata Rasul Paulus, kami memiliki pikiran Kristus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 1 ayat 16b. Tuhan Yesus telah membuat rancangan bagi kita agar kita memiliki hidup yang berkemenangan dengan cara menaruh pikirannya sendiri dalam diri kita. Dahsyat Bapak Ibu. Nah, sorry, maaf. Tuhan Yesus adalah pribadi yang positif. Ya. Maka bila kita berpikir sesuai dengan pikiran Kristus, semua yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif juga. Ya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang positif. Maka bila kita berpikir sesuai dengan pemikiran Kristus, semua yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Ya. Selama pelayanan yang di bumi, ya, selama pelayanan Tuhan Yesus selalu memperlihatkan sikap dan penampilan yang positif, sekalipun dia menanggung banyak penderitaan. Ya. Kalau kita lihat tentang ceritanya tentang cerita salib, ya, penderitaan itu, ya, menurut saya sih sebenarnya, menurut saya itu abnormal sekali, gitu ya. Tuhan yang sudah memberikan banyak mujizat, ya, mengajar dan seterusnya, ya, kemudian ada kekuatan iblis mempengaruhi orang pada saat itu, ya, dia difitnah, ya, diolok-olok dan ditinggalkan muridnya, ya, saat ia justru sangat membutuhkan mereka. Bapak Ibu, dari diolok-olok, difitnah dan segala macam, menurut hemat saya memang itu tidak baik, ya.
atau eh, kurang pantas lah gitu ya, karena sudah ditolong dan segala macam. Tetapi menurut saya ada yang paling menyakitkan, ya. Waktu Tuhan Yesus difitnah, diolok-olok, didera dan segala macam penderitaan yang dialaminya, justru yang paling menyakitkan itu adalah ditinggalkan murid-muridnya, ya. Karena bagaimanapun kadang-kadang kalau ada kita dalam mengalami satu permasalahan, penderitaan atau kekurangan, ya, kemudian orang yang membantu kita adalah tentunya orang-orang yang kita kenal, orang yang dekat gitu ya. Sama seperti misalkan hubungan suami istri. Ya, ketika suaminya dalam keadaan letih, lelah dan segala macam. Nah, kalau misalkan istri justru menimpakan hal-hal yang apa namanya, yang tidak mengerti kita, ya tentunya itu akan menyakitkan gitu. Nah, ilustrasi itu yang saya pahami. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus begitu menderita, muridnya ya justru pergi lari, bahkan tidak mengakui dia sebagai gurunya yang selama ini bersama dengan dia. Nah, kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus selalu positif. Bahkan kepada penyamun yang tergantung di atas kayu salib, sebelahnya pun sekalipun Tuhan Yesus berpikir positif. Kapanpun kita berpikir negatif, itu berarti pikiran kita sedang tidak selaras dengan pikiran Kristus. Kata kuncinya Bapak Ibu, berpikir negatif tentunya sama dengan tidak selaras dengan pikiran Kristus. Nah, saya coba mencari beberapa pola pikiran Kristus yang perlu kita perhatikan, tetap juga tadi dalam Filipi 2:5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan 1 Korintus 2:16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, saya mengartikan apa arti, saya mencari tahu apa arti pikiran Kristus. Ketika kita memiliki pikiran Kristus, tidak berarti kita sempurna, ya, dan mulai bertindak seperti Allah dalam kehidupan orang lain. Nah, eh, kalau di dalam katakanlah quote and quote dalam pemerintahan kan ada orang pembisik ya, orang dekat. Misalkan saya ambil contoh kepada presiden, ya. Nah, orang-orang dekat ini ya tidak bisa, tapi pada umumnya memang dia karena dia punya kuasa, ya dia bisa mempengaruhi orang lain, dia bisa bahkan dalam tanda petik mempengaruhi hukum untuk menghukum orang lain gitu ya. Nah, jadi ketika kita memiliki pikiran Kristus tidak berarti kita sempurna dan mulai bertindak seperti Allah dalam kehidupan orang lain. Kita tidak boleh menjadi diktator, ya. Nah, ada juga Bapak Ibu, kita pun tidak boleh menjadi diktator rohani dalam kehidupan orang lain. Oh, saya bagus, saya sering mengikuti TDP. Itu orangnya malas, dia itu nggak dekat dengan Tuhan, dia nggak bla 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 dan segala macam. Ya, artinya menjadi menghakimi atau diktator rohani bagi orang lain. Nah, memiliki pikiran Kristus berarti melihat kehidupan dari sudut pandang Sang Juru Selamat, ya, bukan dari kita, bukan dari seseorang, tapi sudut pandangnya selalu dari Tuhan Yesus. Memikirkan nilai-nilai dan keinginannya, memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan tidak berpikir seperti yang dipikirkan oleh dunia. Nah, jadi Bapak Ibu ada apa namanya? Ada beberapa hal yang saya coba ungkapkan, waktunya semakin pendek. Nah, panggilan untuk sehati, sepikir, dan satu kasih. Ya, sebagaimana tadi kita baca di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11.
Paulus mengaitkan kesatuan ini dengan kesempurnaan sukacita. Inilah sukacita seorang yang saleh, yang afeksi dan emosi terdalamnya serasi dengan rencana Tuhan. Inilah sukacita karena melihat saudara seiman hidup dalam kesatuan. Nah, kesatuan ini meliputi beberapa hal. Pertama, kesehatian, dan yang kedua adalah sepikir, dan yang ketiga adalah satu kasih. Kita orang Kristen seharusnya memiliki arah hati yang sama, yaitu kepada Tuhan dalam segala sesuatu, memuliakan dan menyenangkannya. Nah, ini adalah kesehatian. Dan berikutnya lah sepikir. Pikiran harus dikuasai oleh kebenaran yang sama, yaitu firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah satu kasih. Kristus mengasihi kita dan mempersatukan kita dengan Bapa yang di sorga. Waktu kita mengasihi, kita sedang membawa orang ke dalam kesatuan tubuh Kristus dengan satu tujuan, yaitu hidup bagi Tuhan dan meneladani kehidupan Kristus. Nah, ada dua hal yang dapat menghambat kesatuan, ya. Menurut saya, yang saya baca dan saya pelajari adalah, pertama adalah yang menghambat kesatuan, pertama adalah mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Untuk mengatasinya dibutuhkan sikap menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ya, jadi kadang-kadang Bapak Ibu, ya ego itu memang selalu muncul, dan kalau ego muncul, dia dan selalu di depan. Ya, maka kalau udah ego muncul, ego di depan, maka yang terjadi adalah mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian. Oh, saya kan sudah melakukan ini, saya sudah begini-begini. Nah, maka layak dong saya mendapatkan puji-pujian gitu ya. Nah, saya selalu mempraktekkan itu adalah kepada anak-anak gitu ya. Saya kan orang tua, saya udah membesarkan mereka. Saya sudah memberikan segalanya kepada mereka. Tapi kok sambutan mereka nggak seperti yang saya harapkan ya. Harusnya mereka, saya kan orang tua, harusnya mereka, wah, bawa, tunduk, ya, dan segala macam. Kalau itu yang saya harapkan, saya kecewa. Karena apa? Dia punya pemikiran sendiri, dia punya cara sendiri, yang tentu apa yang saya pikirkan atau cara yang saya punya bisa berbeda, ya, yang semuanya itu ya mempunyai tujuan yang sama, gitu ya. Nah, anak sekarang itu Bapak Ibu kalau mau belajar ke kafe, wah saya bilang, ya, ada apa di kafe? Kok belajar begitu nikmat? Apakah di rumah kita nggak bisa dibuat? Ya, bahkan kalau di rumah kita itu mama selalu mensupport jauh lebih bagus daripada belajar di kafe. Nah, sekali pernah saya bilang, kalau memang di kafe itu membuat kamu lebih bagus, silakan. Tapi kalau di kafe itu membuat ya hasilnya sama saja atau bahkan lebih kurang, saya bilang, wah kamu harus bertanggung jawab untuk keputusan yang diambil. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu dalam perdebatan keluarga. Ya. Nah, jadi saya ulangi bahwa menghambat kesatuan yaitu cenderung mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Nah, untuk mengatasinya dibutuhkan saling menganggap orang lain atau mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Nah, yang berikutnya adalah memiliki kerendahan hati. Di dalam kerendahan hati, setiap orang harus menghargai atau menghormati orang lain lebih daripada diri sendiri. Sama seperti Yesus tidak menganggap setara dengan Allah sebagai hak untuk diakui olehnya, melainkan merendahkan dirinya sendiri. Itu Tuhan sudah memberikan contoh. Nah, berikutnya adalah ketaatan. Meskipun Yesus dalam rupa Allah, ya, di Filipi 2 ayat 6, ia mengambil rupa seorang hamba dalam rupa manusia. Menjadi hamba adalah bentuk ketaatannya, bahkan taat sampai mati, kematian yang paling memalukan di kayu salib. Nah, itu adalah ketaatan. Berikutnya adalah melayani satu sama lain. Paulus mengajak orang-orang percaya untuk melayani satu sama lain tanpa melihat status dan jabatan yang merasa lebih tinggi.
sebagaimana Yesus ditinggikan setelah Tuhan Yesus ditinggikan setelah dia merendahkan dirinya. Demikian pula orang-orang percaya suatu saat nanti akan ditinggikan sama halnya seperti Kristus. Nah, yang berikutnya terakhir adalah mengejar tujuan sorgawi. Ya, orang percaya harus berpikir dengan tujuan mereka fokus pada tujuan sorgawi, yaitu menuju sorga. Ya, sebaliknya dalam Filipi 3 ayat 19, mereka yang berfokus pada hal duniawi seperti keinginan mereka sendiri akan menghadapi kehancuran. Nah, inilah yang satu tujuan akhir kita ya untuk apa namanya tujuannya adalah sorgawi. Nah, Bapak Ibu, saya mendapatkan refleksi dalam diri saya, ya. Saya membayangkan Tuhan Yesus adalah orang pemarah atau berpikir negatif. Apa yang terjadi? Ya, pasti Tuhan Yesus akan tidak mau melayani dan seterusnya. Ya, itu yang saya bayangkan dari sisi negatifnya. Tapi dalam kenyataannya sangat berbeda. Atau saya bayangkan, ya, Yesus bangun di pagi hari dan membuat pernyataan seperti ini. Hari ini membosankan, aku mau tidur lagi. Nah, berarti kita nggak bisa mencontoh Tuhan. Ya, jika kita berpikir seperti Yesus, ya, tidak pantas dengan skenario yang tadi. Kita juga tidak pantas di pagi hari bangunlah dengan semangat yang Yesus miliki, yakin bahwa Allah Bapa akan membimbing. Setiap waktu di hari ini saat senja menjelang saat senja menjelang atau menjelang senja, segarkan diri kita dalam belas kasihan Tuhan yang lembut dan jangan biarkan tekanan hari itu membuat kita marah dan emosi. Ya, kesimpulannya, memiliki pikiran dan perasaan Kristus adalah perjalanan seumur hidup yang melibatkan pembelajaran, penerapan nilai-nilai Kristus dalam tindakan sehari-hari, dan terus-menerus berusaha untuk menjadi serupa dengan Dia. Sulit, tapi memang harus kita lakukan. Bisa, ya pasti bisa karena memang Tuhan sudah memberikan jaminan. Terus-menerus berusaha untuk serupa dengan Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada yang berdoa. Ya. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, kami anak-anak-Mu bersama-sama datang bersyafaat Tuhan, menaikkan permohonan setiap doa kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bank Dunia, kemiskinan yang diutarakan oleh Bank Dunia menyebutkan bahwa penduduk miskin Indonesia pada tahun ini mencapai 194,4 juta orang atau 68,91%, melebihi dari 50% Tuhan, mengalami kenaikan dari seluruh populasi Indonesia. Berdasarkan standar perhitungan yang dilakukan baru-baru ini oleh Bank Dunia tersebut, sehingga ada lonjakan kemiskinan di Indonesia. Disebutkan bahwa 2 di antara 3 orang Indonesia berada dalam garis kemiskinan. Bapa, kami tahu Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang luar biasa, tapi Engkau juga menginginkan kami untuk selalu turut dan tunduk setiap apa yang Engkau katakan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memenuhi, melimpahkan Indonesia, bahkan rakyatnya Tuhan, dengan ekonomi yang lebih baik. Ajar kami lebih banyak lagi mengenal Engkau, sehingga kami selalu berpikir yang baik Tuhan, dan lebih giat lagi di dalam membangun Indonesia ini. Bapa, kami terus berdoa untuk Tuhan pulihkan bangsa ini dari keterpurukan ekonomi, dan dalam kondisi kementerian di bidang ekonomi kemiskinan dapat diberantas. Biar mereka yang diberi tanggung jawab itu Tuhan mau bekerja dengan sungguh-sungguh, mau bergandengan tangan. Dan mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena kami percaya dan sangat percaya Tuhan,
Engkau terlalu mudah untuk melakukan yang terbaik buat Indonesia. Bapa, kami juga berdoa untuk perang Israel dan Tuhan, kami melihat ketegangan antara kedua negara ini masih berlangsung. Kami percaya banyak pihak termasuk eh, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan untuk gencatan senjata. Dan banyak mata yang melihat ke sana Tuhan. Dan kami selalu melihat Tuhan yang begitu baik dan bijaksana hadir di sana Tuhan. Karena banyak juga korban akibat perang ini ya Bapak. Kami tidak dapat mengerti Tuhan akan semua ini, tapi kami mengerti karena Tuhan campur tangan dan Tuhan punya belas kasihan agar eh, mereka yang berperang saat ini tidak semakin luas Tuhan, karena di sana juga ada anak-anak yang cinta Tuhan dan kami percaya hatimu ada di sana. Dan biarlah Tuhan perundingan yang terjadi, perang dapat diakhiri, Tuhan juga hadir di sana karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan Engkau yang punya keputusan bagi dunia ini. Terima kasih Bapak, kami sangat mengasihimu, kami sangat mencintaimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, kami juga bersyukur atas kesatuan hati yang telah Engkau kerjakan di antara para pemimpin gereja di Indonesia yang telah menetapkan tanggal 5 Juli nanti sebagai Hari Doa Nasional. Kami percaya bahwa ini bukan sekedar penetapan manusia, tapi ini adalah momentum ilahi untuk membangkitkan umat-Mu dalam doa yang sehati dan sepikir bagi bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan agar setiap jemaat, denominasi, jaringan, dan hamba-hamba Tuhan di seluruh penjuru tanah air meresponi dengan roh yang menyala-nyala dalam doa dan penyembahan. Kami mohon ya Bapa, nyatakan kasih dan kuasa-Mu atas bangsa ini saat umat merendahkan diri dan cari wajah-Mu bersama-sama. Biarlah doa-doa yang terangkat di hari doa nasional menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu dan menggerakkan tangan-Mu untuk memulihkan Indonesia. Kami juga berdoa ya Bapak bagi setiap agenda yang akan dilaksanakan oleh Jaringan Doa Nasional untuk Indonesia Menyembah pada 20 Agustus yang akan berlangsung serentak di 38 provinsi. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapak dalam setiap persiapan, koordinasi lintas daerah, dan semangat kolaborasi tubuh Kristus yang rindu meninggikan nama-Mu. Jamahlah hati para pemimpin gereja dan di tiap kota agar merespon dengan sukacita dan kegerakan yang sejati. Kami juga berdoa ya Bapak bagi Konferensi Nasional JDN pada tanggal 28 sampai 31 Oktober. Biarlah konferensi ini menjadi pertemuan ilahi yang melahirkan strategi kerajaan surga, mempererat kesatuan gereja, dan mengobarkan api doa yang segar di hati para pendoa syafaat dari generasi ke generasi. Persiapkanlah segala sesuatu dengan sempurna ya Bapa. Bapa yang setia, kami juga mengangkat tim-tim penerjemahan Alkitab di berbagai pelosok negeri Indonesia yang sedang mengerjakan tugas mulia dari-Mu ya Bapa untuk menerjemahkan firman-Mu ke dalam bahasa-bahasa suku di Indonesia. Kami tahu ya Bapa, pekerjaan ini penuh dengan tantangan baik fisik, mental, dan rohani. Tapi kami percaya ya Bapa, kuasa kasih-Mu akan melingkupi mereka semua. Kami percaya mujizat kesembuhan akan dinyatakan bagi mereka yang sedang sakit atau dalam kondisi lemah. Kami berdoa agar Engkau memulihkan tubuh dan jiwa mereka, menguatkan iman mereka, dan memenuhi mereka dengan sukacita surgawi dalam pelayanan yang mereka jalani. Ya Bapa, lindungilah mereka dari segala serangan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Naungilah mereka dengan damai sejahtera. Satukanlah tim ini agar menjadi tim yang kokoh dan memiliki hikmat dari Roh Kudus dalam setiap proses penerjemahan. Kami rindu agar setiap suku bangsa di Indonesia bisa mendengar dan membaca firman Tuhan dalam bahasa mereka dan mengalami kasih Allah secara pribadi. Jadilah terang-Mu dinyatakan dalam firman yang hidup di bangsa ini. Terima kasih ya Bapa, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Jen. Ya, shalom. Terima kasih Bu Flora, Bu Rona sudah berdoa, Pak John Ferry sudah membawakan renungan, dan Pak Fit membawa kita dalam worship. Saya mendapatkan renungan ini luar biasa.
mengingatkan kita harus taat dan setia. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita harus selalu positif. Positif berpikir di dalam Tuhan memang tidak mudah. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus berpikir. Kalau berpikir secara manusiawi, selalu memilah-milah apa yang kita anggap negatif, belum tentu Tuhan anggap negatif. Yang kita anggap positif, belum tentu dianggap Tuhan positif. Kadang-kadang manusia lebih mengegokan dirinya sendiri. Saya pernah mengalami sedikit tentang perbedaan berpikir kepada anak saya juga. Seperti tadi Pak John Ferry mengatakan, kalau anak muda sekarang lebih senang belajar di kafe, lebih senang belajar di luar, ya memang zamannya ya. Namun yang kita harus pantau adalah kafe yang seperti apa. Apakah di kafe itu adalah kafe yang positif atau kafe yang negatif. Memang saat ini terutama di daerah Tangerang, di BSD, Gading Serpong, Alam Sutra dan sekitarnya dipenuhi oleh kafe-kafe yang jual kopi, kafe-kafe yang positif. Banyak sekali anak muda belajar di situ. Apa yang mereka dapati? Saya pernah nanya kepada anak saya, mereka mendapatkan inspirasi dan kerja merasa lebih serius, namun tidak membosankan. Kalau di dalam rumah mungkin serius tapi membosankan. Suasana mempengaruhi hati. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, begitu juga kita yang taat kepada Kristus. Kita yang mau belajar seperti Yesus Kristus, kita juga harus menjaga suasana hati kita. Tetapi orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, suasana hati bukan tergantung pada suasana sekitarnya. Suasana hati adalah tentang iman dan pikirannya tentu bertumbuh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita mentransfer pikiran dan iman kita kepada anak kita? Itulah yang harus kita tunjukkan. Seperti Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus mengasihi orang berdosa itu penuh dengan kesabaran. Oleh sebab itu kita sebagai orang tua, kita harus banyak belajar sabar. Kadang-kadang kita mengatakan kepada orang, kalau orang mengeluh atau keluh kesah kepada kita, kita mudah sekali berkata sabar. Tetapi kadang ketika kita hadapi sesuatu hal, kita lupa mengatakan kepada diri kita sabar. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, setiap pagi kita diasah oleh firman Tuhan, setiap pagi kita belajar berdoa, setiap pagi kita belajar makin dekat dengan Tuhan Yesus, maka setiap pagi kita akan diubahkan makin seperti Tuhan Yesus, yaitu panjang sabar dan penuh dengan hikmat menghadapi segala sesuatu. Positive thinking dilandasi dengan hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus, maka positif itu akan datang dari surgawi yang positif, yang membenarkan. Terima kasih Pak John Ferry telah menguatkan kita untuk berpikir secara jernih di dalam kerohanian, yaitu rohani di dalam Yesus Kristus. Silakan Pak Wid. Baik, terima kasih. Sebentar kita akan berdoa dan nanti Pak John Ferry sekalian doa berkat ya Pak John, sama beberapa pokok doa yang kita bawakan, kalau nggak salah ada 2. Sebelum saya serahkan ke Pak Ferry, jadi saya dari ingat ya masalah berpikir, karena kita itu kan tadi Pak Ferry bilang masalah diktator ya, diktator merasa kita itu kan
Apalagi kita kan generasi bomber ya. Kita yang ngadepin itu kan generasi Z. Nah, ya puji Tuhan saya akhir-akhir ini banyak bersentuhan dengan beberapa generasi, khususnya generasi Z ya. Karena saya kan di komunitas, ada komunitas motor yang rata-rata generasi mereka, dan kedua saya juga beberapa kali bersentuhan dengan, karena saya beberapa kali jadi talent digital, dan rata-rata yang mengelit atau yang menganut itu generasi Z. Jadi ke mereka, tapi karena saya menghargai mereka dan mengerti karakternya, jadi dia nyaman aja. Hampir 12 konten apa itu saya yang mendirect itu mereka itu anak-anak yang gayanya hampir 100% mereka. Itu saya pengalaman saya. Terima kasih, dan silakan Pak John Ferry nanti sekalian berdoa penutup dan doa beberapa pokok doa. Silakan Pak John. Baik Bapak Ibu, kita tutup di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk semua berkat kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi yang indah ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus, meninggikan nama Tuhan Yesus, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, hidup kami hari lepas hari semakin melekat di hadapan Tuhan dan hidup kami berdampak. Bapa yang di sorga, kami berdoa Tuhan, khususnya buat Pak Kianli, kesehatannya terganggu. Bapa, kami telah mendengar kesaksian-kesaksian Pak Kianli, khususnya Tuhan, sakit jantungnya. Atau juga Tuhan, sakit yang lain. Banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada Pak Kianli, dan kami terus meminta mujizat tambahan Bapak, untuk dia bisa pulih dari segala sakit penyakitnya. Tuhan berikan damai sejahtera sukacita kepadanya. Tuhan menggendongnya sehingga dia kembali Tuhan pulih. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat anak kami Stefani. Nanti siang dia akan mengikuti ujian profesi psikologi di UI. Tuhan kiranya memberikan pengertian, pengetahuan, hikmat kepadanya, sehingga dia bisa menjawab setiap soal baik dan benar. Kiranya Tuhan, dia muncul sebagai pemenang, diterima di UI untuk profesi psikologinya. Terima kasih Bapak. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari wajah-Nya, dan Tuhan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami semuanya, dan memberi kami damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya, dan kami katakan, amin. Amin. Terima Amin. kasih Pak Ferry, terima kasih Pak John Ferry, Terima kasih kasih Pak Pak Rudi, Corona, Selamat lanjut dari terima sini. kasih Terima kasih Pak Rona, Win. Terima kasih Bu Rona, makasih Bu Rona, God Tuhan bless memberkati. you all. Terima kasih Brona. Silakan Thank you semua. Terima kasih Pak Terima Ferry, kasih. terima Andi kasih mungkin bisa semua. Pak John Terima Ferry, Tuhan kasih memberkati. foto. Tuhan Terima Yesus kasih. Terima memberkati kasih semuanya. semua yang melayani pagi ini. Terima kasih. Pak Andi bisa ambil foto ya Terima Pak Andi. kasih semuanya. Terima Baik, kasih. kita ambil Silakan foto Pak. ya. Ya, dengan semangat pagi, berpikiran positif. Pikiran positif. Amin. Terima kasih Pak Andi fotonya. Sudah, terima Pak kasih. Andi, Tuhan Oke, memberkati. selamat Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Weekend. Pagi, Bye. see you.